biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang bersuka cita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Dan puji Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan, amin. Semua karena perlindungan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Dan sudah sepatutnya kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengucapan syukur, sebab kita gak bisa balas semua kebaikan Tuhan selain daripada pujian dan penyembahan yang kita bawa kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik bagi hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami mau bawa ucapan syukur kami yang terbaik di bawah kaki-Mu. Dan di tempat ini, biarlah Tuhan yang menjadi pusat atas penyembahan kami, menjadi pusat atas puji-pujian kami, dan biarlah Engkau disenangkan dan Engkau yang disukakan atas semua yang kami beri Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Satu persatu tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu
namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sebab semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Katakan semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati
Jemaat Tuhan nyatakan, Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini, kami sadar penuh itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami pintar menjaga kesehatan kami, bukan karena kepandaian kami, bahkan bukan karena harta dan kekayaan yang kami miliki. Tapi kami sadar semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala sembah bagi-Mu, segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, biar segala yang bernafas menyembah-Mu. Haleluya, tiada yang dapat kami sampaikan selain rasa terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kirarabakaya raboyase, kinabakaya rabayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kita datang dengan permasalahan yang berat, kalau saat ini kita datang dengan berbagai pertanyaan, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Kenapa sepertinya tidak ada jalan keluar? Pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa Tuhanlah sumber jawaban atas segala pergumulan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kami hanya butuh Engkau Tuhan. Christ is enough for us. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
jemaat Tuhan katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Katakan, the cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Seluruh jemaat Tuhan, Christ is enough for. Deklarasikan imanmu bagi Dia. Haleluya. Yes, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan cukup bagi kami. Tuhan cukup bagi kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, everything I need. Sorak-sorai bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan Engkau dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia.
Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, serta Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Tuhan yang berkati dan lindungi mereka ya Bapak. Engkau sertai mereka untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Kasih setia Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Tuhan sertai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati pemerintahan Indonesia dari level paling atas hingga level paling bawah. Tuhan berkati sumber daya yang ada di Indonesia. Tuhan berikan ide-ide cemerlang kepada tim pemerintahan agar Indonesia bisa berkembang menjadi lebih baik. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini, yaitu Pastor Thomas Chandra Susento. Biar pengurapan dari Allah turun senantiasa mengurapinya. Kau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam pelayanannya selalu disertai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kau berkati seluruh kehidupannya, keluarganya, pelayanannya di dalam tangan-Mu. Engkau tahu pergumulan beliau, Engkau yang tahu apa cita-citanya. Biar Tuhan yang menjawab dan bertanggung jawab atasnya ya Bapa. Tuhan berikan hamba-Mu kepekaan yang lebih lagi hati hamba, biar beliau bisa menjadi teladan bagi pengerja dan jemaat, serta karunia yang Tuhan berikan kepada beliau lebih lagi. Kami juga berdoa untuk staf pengembalaan di FLC Tangerang, yaitu Pastor Abraham Irwan. Tuhan memberkati hamba-Mu dan seluruh keluarganya. Tuhan senantiasa menolong dalam pelayanannya. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat dari Tuhan agar bisa membawa jemaat Tuhan di tempat ini mengenal Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan yang berikan ide kepada hamba-Mu untuk menyusun program yang akan diberikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berikan hati hamba yang lebih lagi, biar di usianya yang masih muda Tuhan pakai secara luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati anak-anaknya, berkati Ilov, Dev dan El, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pastor Abraham Daniel ya Bapa, yang saat ini ia akan menyampaikan firman di tempat ini. Terima kasih atas hamba-Mu dan keluarganya ya Bapa. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat pelayanannya disertai Tuhan sepanjang hidupnya. Tuhan yang tahu semua pengorbanannya. Tuhan yang tahu setiap pergumulan hamba-Mu ya Bapa, dan pengorbanannya tidak akan sia-sia. Tuhan yang balas berlipat kali ganda. Biar hamba-Mu terus menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada ya Bapa. Tuhan, berkati seluruh kami yang melayani hari ini. Engkau berkati setiap pelayanan kami, baik WL, singer, pemusik, multimedia, asyir, kolektan dan semuanya. Tuhan berikan roh ketaatan dan roh yang menyala-nyala untuk kami melayani Tuhan. Tuhan berikan hati hamba dan kesetiaan kepada kami di tempat ini ya Bapa. Biar kami melayani dengan segenap hati dan bukan karena paksaan, bukan karena formalitas, tapi memang karena hati kami yang haus untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati jemaat yang hadir beribadah di tempat ini. Kasih karunia Tuhan tercurah atas jemaat-Mu. Biarlah segala persoalan dan pergumulan dalam hidupnya Tuhan jawab dan Tuhan beri yang terbaik. Tuhan berkati juga mereka yang tidak bisa hadir pada hari ini. Apabila mereka sakit, Tuhan yang sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar tempat ini ya Bapa, dari utara, selatan, barat, timur. Biar Tuhan tarik jiwa-jiwa agar mereka bisa beribadah dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti senantiasa menjawab tepat pada waktunya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangannya lebih lagi. Katakan haleluya. 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 Sebab Tuhan yang mulia telah turun ke dunia menebus dosa Bapak, Ibu dan saya.
kiri kananmu, katakan terpujilah Tuhan Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Raja perkasa. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita ekspresikan rasa syukur kita, sebab kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, ajaiblah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah hadir menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Tuhan terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Suarakan kemuliaan baginya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Seluruh jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan baik bagi hidup kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara, karena Tuhan yang jaga. Dan berkat yang kami punya adalah sumbernya daripada Engkau Tuhan. Dan terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk kami menabur, untuk kami memberi persembahan Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami beri ini atas dasar kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber berkat yang akan memberkati kami Tuhan lebih lagi. Kau Tuhan yang menjamin setiap masa depan kami. Kami tidak akan pernah kelaparan, tidak akan pernah kekurangan sebab Tuhan yang menjamin dan memelihara kami Tuhan.
kami siap memberikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Terpuji Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, yes Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita terus menyembah. Kita ambil waktu dan ambil hati kita untuk terus menyembah. Karena Kau baik Tuhan. Oh, thank you Lord, thank you. Penuhiku dengan Roh-Mu, ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu hidup tanpa-Mu, walau dunia akan berlalu. Engkau Yesus di hatiku. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa siang ini kami ada di sini bukanlah sebuah rencana kebetulan.
menyediakan waktu yang terbaik, Engkau telah menyediakan yang terbaik untuk kami. Dan kami percaya bahwa hari ini kami di sini, semua hal baik telah Engkau aturkan, telah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini biarkanlah kami Bapa datang memuji dan menyembah Engkau. Bila di hari Minggu pagi ini Bapa, buka bejana hati kami Bapa, isi bejana hati kami. Biarkanlah kami bertumbuh Bapa di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Urapilah hamba-Mu yang terbatas ini akan menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Hamba-Mu juga minta kuasa dan otoritas berdoa untuk setiap daripada pemain musik, worship leader, para hamba Tuhan, multimedia, semua yang terlibat dalam ibadah ini, para jemaat yang ada di live maupun di onsite Bapak. Hamba meminta kuasa dan otoritas Bapak, biarlah setiap daripada firman yang ada pada hari ini Bapak akan bertumbuh Bapak, bertumbuh di dalam roh, pikiran dan tubuh kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya saat kami meninggalkan rumah-Mu pagi hari ini Bapak, nanti kami tidak lagi menjadi pribadi yang sama, tetapi kami akan menjadi pribadi yang bertumbuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Bapa, kami telah berdoa. Hormat puji kemuliaan kembali hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Hah? Berapa anak? Oh, saya nggak tahu soalnya, sorry. Ini minggu ya, tadi pagi ya. Ya mari kita sama-sama berdoa untuk setiap dari mereka. Mari kita sama-sama berdiri dan kita angkat tangan kita. Kita sama-sama berdiri, kita angkat tangan kita. Bapak, hamba-Mu minta kuasa dan otoritas bahwa pagi ini Bapak, Engkau melihat sendiri Bapak bagaimana generasi yang baru Bapak yang akan bertumbuh. Dan kami semua yang ada di sini, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk mereka, setiap anak-anak yang ada di sini Bapak. Mereka akan dipakai luar biasa. Mereka Kau berikan urapan yang baru, kesehatan yang luar biasa. Pendidikan mereka terjamin, semuanya terjamin di dalam kehidupan Bapak. Dan mereka akan sehat sempurna. Baik roh, pikir dan tubuh mereka akan sehat sempurna. Mereka akan jadi laskar-laskar prajurit Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dan di masa depan Bapak. Hamba-Mu minta kuasa otoritas, urapan baru turun kepada mereka. Urapan yang sempurna turun daripada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya anak-anak ini Bapak akan bertumbuh menjadi prajurit-prajurit Kristus. Di dalam nama-Mu Bapak kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Lucu ya. Selamat pagi. Shalom. Saya ada lihat beberapa jemaat yang ikut tadi pagi, terus ikut lagi di siang ini. Haleluya, hebat sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa kelihatan saya dari belakang ya. Ya, saya bisa nengok ke kiri, nengok ke kanan, saudara-saudara jadi bisa lihat saya ya. Haleluya, tadi pagi kita di ibadah pagi jam 8. AC-nya kayak di kulkas. Haleluya, sekarang sudah anget-anget enak. Jadi gak jadi beku lagi di depan. Terima kasih Ibu Gembala dan terima kasih. Oke, sekarang biar semangat. Saya ngeliat muka-mukanya ini memang udah mau menuju jam 12 siang. Ya saya tahu banyak pencobaan, bakmi rebus, bakso, nasi goreng, ya kuah-kuah manja. Telah menunggu, tetapi kita mari sama-sama fokus dulu dalam firman Tuhan. Ayo sekali biar semangat. Shalom. Shalom. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tadi pagi jam 8 saya bawa satu tema renungan firman Tuhan mengenai pengurapan. Dan saya punya kebiasaan di sesi kedua selalu temanya berbeda. Karena saya selalu meminta dalam doa apa yang harus saya bicarakan di tema pertama dan tema kedua. Jadi kalau 6 kali ibadah, saya selalu berusaha 6 kali saya membawakan tema yang berbeda. Ya.
Biarpun muka saya sama, tapi temanya berbeda supaya saudara-saudara nggak bosan. Ya. Ini kayaknya ibu-ibu di sini dari pagi udah ikut ya, jam 8 ya. Ibu nggak bosan lihat muka saya Bu ya? Oh enggak, haleluya. Nah, perkenalkan nama saya, saudara-saudara sudah tahu nama saya? Belum tahu ya? Perkenalkan nama saya Tom Cruise. Gak ada yang ketawa loh, gak ada yang tahu Tom Cruise berarti di sini. Brad Pitt mungkin, Andy Lau mungkin. Nama saya nggak terlalu penting, yang penting itu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya kalau kita lihat dari firman Tuhan Yeremia 29 12-13 dikatakan bahwa kalau kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya, dengan segenap hati. Beberapa seminggu yang lalu di depan rumah saya kebetulan lagi tidur-tiduran nih di sofa, ya. Hamba Tuhan juga boleh lah tidur-tiduran sekali-sekali. Saya baru pulang kerja, saya tidur-tiduran di sofa. Terus saya tertidur kira-kira 15-20 menit, tiba-tiba handphone saya bunyi. Aduh, saya pikir siapa sih, udah biarin aja. Terus saya angkat, salah satu supir saya telepon, saya angkat, saya tanya kenapa? Pak, tolong ke depan Pak, katanya. Lah saya ngapain, coba dia suruh saya ke depan, ya kan cuma depan doang gitu loh. Karena bisa masuk gitu kan. Ya udah saya ke depan. Terus ternyata mobil saya ini ditubruk sama mobil orang lain. Yang nubruk ini kebetulan juga seorang guru ya dari tetangga saya. Nah saya dengan ngantuk-ngantuk saya ke depan mobil saya, terus mereka berdua saling ngobrol, saya cuma diem aja. Jadi saya cuma diem nih, ya istilahnya yang punya mobil diem, mereka yang nubruk sama ditubruk ngoceh aja gitu ya. Terus akhirnya saya potong, saya bilang, maaf Bu, kenapa Bu? Oh iya saya gini-gini, tapi memang saya yang salah katanya. Terus ini ada asuransi nggak? Saya bilang kebetulan mobil saya nggak ada asuransi Bu, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, jadi gimana ya Pak? Ya paling dibenerin aja Bu, saya bilang gitu. Oke dah, nanti kalau udah dibenerin Bapak biayanya kasih tahu ke saya ya. Dia mungkin kira-kira umur 30-an lah. 30 mungkin ya nggak sampai lah, mungkin ya sekitar gituan lah. Kalau saya kan 32 di luar PPN sama service charge ya. Kalau di plus PPN plus service charge plus segala macam charge ya. Sama pajak PPN, PPNBM ya lebih dari 40 soal saya. Nah singkat cerita akhirnya saya kirim mobil saya untuk dibenerin. Saya kirim mobil saya dibenerin. Dan apa hubungannya cerita saya ini dengan ini? Karena hari ini saya mau ajak saudara-saudara untuk kenapa sih, bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara mau dengar suara Tuhan? Mau kan ya? Iya kan? Nah, waktu saya bawa mobil saya ini untuk diservis, di bodinya, kena nih total sekian. Nah, saya punya satu kebiasaan kalau ada satu kejadian, saya beranggap bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Karena itu yang saya pegang dalam prinsip kehidupan saya. Jadi saya doa sama Tuhan. Dan Tuhan bilang gini di hati saya. Dia bilang, kamu tidak boleh menagih biaya perbaikan mobil ini kepada orang ini. Dan harganya itu lumayan mahal gitu loh. Lumayan mahal lah. Saya nggak ngomong angka. Saya bilang, oh gitu Tuhan. Saya langsung ambil handphone saya WA supir saya tanya nomor ibu yang nabrak itu berapa, dikasih saya WA. Saya tanya, Bu namanya gini ya misalnya. Ibu saya dengan Abraham Daniel, saya bilang, dengan Tom Cruise saya bilang. Ya, ibu ini yang kemarin saya mobilnya ditabrak sama ibu, saya bilang. Nah saya cuma mau bilang, saya sudah benerin, terus dia tanya, habisnya berapa Pak? Saya cuma mau bilang, ibu tidak perlu bayar, tapi lain kali ibu bawa mobil lebih hati-hati saja. Saya masih ada WA-nya nih, kalau saudara-saudara mau lihat. Terus saya bilang, dia bilang, loh gak bisa Pak, jangan Pak. Saya gak mau Pak, saya harus bayar. Saya bilang enggak, janganlah Bu, gak apa-apa, yang penting ibu hati-hati. Dan dia tetap ngotot mau bayar. Akhirnya saya tahu bahwa orang ini adalah orang Nasrani, akhirnya saya bilang, Bu, maaf saya diminta untuk Tuhan untuk tidak menagih ke ibu, saya bilang. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu Tuhan yang Tuhan minta. Nah, saya stop dulu di sini. Beberapa minggu yang lalu, sekitar 1 bulan lalu, saya sempat bicara dengan Pastor Thomas di IFLC Surabaya dan tempat saya saya ada tempat yang saya gembalakan sendiri, namanya Blessing Worship. Nah, di situ kami lagi cari pemain biola. Karena pemain biola ini susah dicari ya kalau untuk pujian.
Nah singkat cerita saya ngomong lagi sama ibu yang tadi nabrak mobil saya ini. Saya bilang, terus dia bilang gini nih, dengerin baik-baik. Pak, lu yakin Pak Tuhan bicara? Tuhan itu bicara sama Bapak atau bicara sama hamba Tuhan lainnya Pak? Saya belum sempat jawab, dia ketik begini. Saya cuma mau bilangin Pak, jangan-jangan itu nabi error katanya. Dia tidak bisa mendengar tapi dia ngomong. Terus saya diam, saya bilang gini. Saya ketik, bukan saya bilang, saya ketik. Bu, saya nggak tahu sih. Ibu mau bilang nabi error apa enggak, tapi Tuhan saya nggak pernah salah. Sekarang gini, kalau kita masuk ke dalam satu restoran supermarket, terus tiba-tiba ada suara hati ngomong gini, tolong ambil coklatnya nggak usah bayar, itu suara Tuhan kah? Nggak mungkin kan. Tuhan kita pasti suruh kita ngelakuin sesuatu hal yang baik, bener kan? Ya kan? Kalau kita ditubruk terus Tuhan bilang jangan lagi, masa itu suara bukan Tuhan? Suatu hal baik loh, ya kan? Nah saya baca, saya nggak kepancing emosi, saya cuma bilang, Bu, selama itu adalah hal baik, saya yakin itu suara Tuhan, bener gak? Bener dong. Dia bilang yakin Pak, yakin. Pak saya tapi jadi gak enak. Saya bilang gini, sudahlah kita sama-sama melayani Tuhan yang sama. Terus dia bilang gini, loh Bapak kok tahu saya ini Kristen, Nasrani? Saya bilang karena Tuhan saya nyuruh begini ke kamu, saya bilang. Dan saya percaya ada sesuatu yang kita, yang Tuhan aturkan, saya bilang gitu. Masih ada nih WA-nya. Dan ini yang jadi, yang lucunya ya, saudara saya open ya. Waktu saya doa sama Tuhan tuh minta temanya, ini kejadian. Nah, terus saya bilang, iya saya tahu Tuhan lagi rencanain sesuatu. Terus dia bilang gini, oke Pak, kalau gitu gini aja Pak. Apa sih yang bisa saya lakukan dalam pelayanan? Loh, saya bingung ya kan. Saya tanya, loh kamu ini guru apa sih? Saya pikir guru bahasa Mandarin gitu ya. Soalnya mukanya Chinese banget gitu loh. Saya bisa bahasa Mandarin, tapi saya lebih jago bahasa roh. Ya kan? Saudara-saudara juga pasti lebih gampang bahasa roh. Nah, saya tanya, guru apa sih? Saya guru biola Pak. Dia bilang. Saya guru biola. Hah? Guru biola? Saya bilang, loh kamu melayani di mana? Dia sebut satu gereja. Saya melayani di sini Pak. Kalau hari-hari biasa nggak ada pelayanan, dia bilang. Kadang-kadang saya melayani di tempat lain Pak. Kamu tahu nggak? Saya butuh seorang pemain biola, saya bilang. Nah kalau kamu ada waktunya, saya baru ngetik. Kalau kamu ada waktu, baru saya ketik nih, belum saya send. Dia udah kirim ketikan balik ke saya. Pak, kapan saya bisa melayani? Di mana? Ayo Pak, kita atur waktunya. Saya cuma mau bilang bahwa kadang-kadang kenapa kita sulit mendengarkan suara Tuhan? Kadang-kadang itu karena kita berpikir bahwa hanya orang yang kehidupannya super rohani, dialah yang bisa dengar suara Tuhan. Orang-orang kudus yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita punya satu kesalahan gitu. Nah kalau kita hidup di zamannya Tuhan Yesus, kalau kita ngomong gini, Tuhan, apakah mereka yang hanya orang-orang rohani yang bisa mendengarkan suara Tuhan? Tuhan bingung, kehidupan rohani itu kayak apa? Karena zamannya Tuhan Yesus semuanya rohani, betul gak? Ya kan? Buat dia semua yang ada itu adalah kehidupan rohani. Nah permasalahan daripada kita yang sulit mendengarkan suara Tuhan adalah karena kita seringkali yang sama seperti tadi saya ngomong, kita begitu angkuhnya, begitu sombongnya kita sama Tuhan, ya. Jadi akhirnya kita apa? Waktu berdoa, ya, ini perhatikan baik-baik ya. Banyak daripada kita, saya dulu juga gitu. Bapak kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapak besok tagihan jatuh tempo, besok ya tolong jangan lebarkan pinggang istri saya, jangan majukan perut suami saya, tolong jangan majukan perut suami tapi majukan dompetnya, ya kan? Tolong ini, tolong ini, tolong itu, tolong ini. Dan yang terakhir, amin. Betul? Berapa banyak daripada kita? Jangankan doa gitu, ya. Saya ngomong di sini sih enggak sih. Kadang kita di gereja aja, kita belum tentu mau berubah supaya kita mau dengar suara Tuhan. Gimana caranya mau dengar suara Tuhan? Kadang-kadang kalau di gereja, kalau orangnya di gereja aja mau melihat aja susah, apalagi mendengar. Mau melihat aja berat matanya, apalagi mendengar. Benar kan? Sehingga
Sehingga saya ngomong nih, waktu kita lagi berdoa, jangan begitu amin Anda langsung berdiri. Waktu Anda berdoa, waktu Anda selesai berdoa, ambil waktu 5 menit diam. Dengarkan apa yang Tuhan taruh di hati mengenai permasalahan kita. Nah, contoh. Dulu waktu saya berdoa, yang saya alami ada 2 hal. Ada Tuhan secara pikiran atau Tuhan taruh secara pikiran. Maksudnya gini, Tuhan taruh di kata-kata di hati saya atau otak saya yang mikir sendiri. Kebanyakan otak saya yang mikir sendiri. Caranya gimana? Kalau sekarang Anda lagi ada masalah, pertama kali Anda lagi coba Anda pikir. Anda pikir ya. Dulu ada seorang yang ngutang online, pinjaman online. Pinjaman online tahu ya? Jumlahnya 165 juta. Saudara tahu nggak kalau minjem online 165 juta? Itu bunganya minimum 40%. Jadi hampir 50 juta. Dan kamu harus bayar itu setiap bulan. 165 juta itu pinjaman mungkin online legal dan ilegal terbesar dalam sejarahnya Muri mungkin yang dipinjam orang itu. Dan lalu orang ini kalau pinjaman online tuh kalau nggak bayar gimana? Itu ya dikirimin foto-foto kan ya, WA ya, betul kan ya? Dan orang ini berdoa sama Tuhan. Dia berdoa gini, Tuhan aku nih gak mampu bayar, Tuhan tolong selesain abis itu gue gak pinjam lagi Tuhan. Gak bakal pinjam lagi Tuhan. Pokoknya aku janji Tuhan, dia bilang, gak bakal pinjam asal Tuhan selesain. Ya, Tuhan lunasin, dia bilang. Ya dong, tapi Tuhan bicara gini sama orang ini. Kau tutup handphonemu, kau matikan handphonemu, ya, kau tidak perlu lakukan apa-apa, kau diam. Nah orang ini doa lagi ngomong sama Tuhan, lu Tuhan kalau aku mati handphoneku, nanti fotoku di mana-mana, aku malu. Tuhan ngomong lagi sama orang ini di hati. Lebih malu mana engkau kepada manusia apa kepada aku? Dia bilang. Perhatikan baik-baik, ini cerita nyata. Bagaimana orang ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Karena Tuhan itu selalu kasih solusi yang kadang-kadang gak masuk akal. Betul gak? Gak masuk akal kayaknya, kenapa dia lakuin itu? Kenapa? Dan orang ini yang minjem online ini, waktu dia masih kerja, gajinya waktu itu mungkin 30 jutaan. Terus dia ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan gak mungkin aku bisa bayar, gajiku segini loh. Tuhan kasihlah tempat yang baru. Tuhan bicara lagi ke dia. Kamu akan pindah ke tempat yang lebih kecil gajinya. Ayo tambah gak pusing apa. Saya dari Surabaya saudara-saudara. Jadi kalau orang Jawa bilang itu tambah loro ndak sih. Tambah sakit kepalanya, ya kan? Minjem 165 juta online, ilegal dan legal. Ilegal itu berarti fotomu udah di mana-mana. Akhirnya orang ini ngambil, dia tetap tutup handphonenya, dia matikan, ya dia tidak lakukan bayar apa-apa. 3 hari kemudian dari dia matikan handphone itu, tiba-tiba dia nongol, dia lihat di TV nongol. Kalau saudara-saudara ingat di zamannya COVID ada ya penangkapan pinjaman online ya. Yang digerebek rame-rame itu loh semua ya. Nah tempat yang digerebek ini adalah salah satu tempat di mana dia pinjam online. Lunas gak akhirnya? Ya lunas, wong ditangkap polisi orangnya. Lunas, ya kan? Apakah dia tahu yang berdoa ini bahwa pinjaman online ini bakalan ditutup? Ya kan? Gak tahu. Manusia pun gak ada yang tahu. Tapi Tuhannya luar biasa. Ke depan dia tahu. Itu sama seperti firman Tuhan tentang Daud waktu di Siklak. Tuhan cuma taruh 1 orang sakit di sana, perwira. Habis itu ketemu, dibilang kamu ke sana. Ternyata dia malah menang perang. Ini sama kayak gini. Pinjaman online dia gak tahu. Tahu-taunya lunas, gak ada yang nagih, gak ada yang apa. Dan gilanya waktu dia ngomong sama Tuhan, loh Tuhan aku ini tapi trauma loh Tuhan katanya orang ini. Traumanya apa? Traumanya gini dia bilang. Setiap kali aku lihat handphone yang aku pakai buat pinjaman online, itu aku deg-degan. Dia ngomong hari ini, besokannya handphonenya hilang. Hilang. Sekartunya, sehandphonenya, seisinya, selaporan pinjaman online-nya hilang semua.
cara Tuhan itu aneh, gak masuk akal. Tapi saya kasih tahu saudara, ya, itu terjadi. Dan terjadi sama siapa? Orang itu adalah saya. Dan kalau saya hari ini bisa melayani Tuhan dengan memberikan kesaksian itu, saya mau bilang sama saudara-saudara, tidak ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan di dalam kehidupannya. Asal kita mau belajar cara mendengarkannya dia. Nah, problem paling besar dari cara mendengarkan dia adalah waktu kita ngerasa kesepian, kita tidak pernah mau mengaku dan tidak pernah mau berkomunikasi sama Tuhan. Saudara-saudara tahu nggak kalau orang kesepian itu sama dengan, ya, ilmuwan bilang ya, sama dengan orang ngerokok 15 batang sehari, ya, alias cepat mati. Coba ibu, ini aduh, ibadah kedua juga lebih banyak cewek loh daripada cowok loh. Bener loh, saya paling, tadi ibadah pertama saya ngomong, ya, buat yang datang di ibadah kedua, cewek itu pegang kendali, makanya yang datang nih cewek loh, ibadah semua. Karena jangan main-main dengan wanita ya bapak-bapak di belakang, ya betul ya Pak ya. Ular main sama ular loh Pak, lawan wanita Pak, kakinya hilang langsung Pak, meraya pakai perut Pak di kitab Kejadian. Jadi jangan macam-macam sama wanita. Luar biasa. Nah saya mau bilang waktu saya ngalamin itu saya waktu itu kesepian. Kesepian dalam arti apa? Kesepian bukan saja saya ditinggal oleh banyak orang. Tetapi karena saya tidak mengenal Tuhan saya tidak mengenal Tuhan itu bicara pada saya. Karena waktu dia bicara misalkan jangan pinjam lagi, jangan hutang lagi. Buat saya itu bukan dia. Karena siapa yang akan menyelesaikan masalah saya? Ya kan? Loh saya harus bayar kok. Saya harus bayar tapi saya nggak ada uangnya, berarti saya harus pinjam. Itu problemnya kita selalu. Ya kan? Padahal di kitab Ayub dikatakan apa? Apa yang menjadi kekhawatiranmu, kecemasanmu itu yang akan terjadi. Dan tanpa kita sadari, waktu kita khawatir, waktu kita cemas, kita akan ngomong sesuatu hal yang akan menjatuhkan kita sendiri. Misalkan Tuhan bilang jangan pinjam ke bank, jangan pinjam ini, jangan tambah lagi hutangmu. Terus kita ngomong kalau nggak begitu gimana lagi caranya? Pernah nggak ngomong kayak gitu? Ayo, kalau nggak gini caranya mau gimana lagi? Ayo, pernah nggak? Pasti pernah. Kata-kata kalau nggak gini mau gimana lagi adalah sebuah pernyataan bahwa kita tidak punya iman yang kuat bahwa Tuhan kita akan menyelesaikan semuanya. Itu masalah paling besar daripada orang Kristen. Dan masalah kedua yang paling besar daripada orang Kristen adalah berpikir bahwa yang bisa mendengar Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Dan kita semua ngantri di hamba-hamba Tuhan. It's okay, sekali lagi gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi saya percaya juga, hamba Tuhan saat dia mendengarkan suara Tuhan, hamba Tuhan bilang, jangan kau ngutang lagi. Besok Anda tetap pasti ngutang. Kalau misalkan uangnya gak cukup. Ya kan? Jangan minum yang manis-manis. Jawabannya paling sesekali lah pastor, gak apa-apalah. Ya kan? Buat yang masih di sini ada yang masih jomblo? Ada yang masih jomblo? Gak ada ya? Sini udah gak ada yang jomblo ya? Haleluya. Oh ibu masih jomblo? Oh ya, dalam nama Tuhan Yesus nanti dapat jodoh ya bu ya. Tenang aja bu ya. Kalau masih jomblo gak apa-apa bu. Cuma kalau masih jomblo kan ngerasa kayak kapan dapat pasangan ya kan? Kapan? Sering kan ditanya gitu ya sama orang-orang. Ya kalau yang masih jomblo tuh sering ditanya kapan dapat pasangan. Begitu udah dapat pasangan kapan nikah. Begitu udah dapat nikah kapan punya anak. Begitu sudah punya anak kapan punya rumah. Itulah Indonesia ya. Banyak prajurit kepo. Kita tuh lebih penting urusan orang daripada mau urusan Tuhan. Kita lebih penting ngomongin orang daripada ngomongin Tuhan. Dan kita lebih penting, nih yang terakhir nih ya. Kita lebih penting dengerin gosip orang daripada dengerin suara Tuhan. Ayo. Sering kali kita ngomong gini, enggak, suara Tuhan kan firman Tuhan di Alkitab. Iya benar. Iya benar emang. Tapi firman Tuhan atau suara Tuhan itu adalah menenangkan kita waktu kita lagi krisis. Saya punya anak kedua saya waktu itu, anak kedua saya namanya Jeremy. Dan anak kedua saya ini agak lebih aktif daripada koko-kokonya ya. Dan satu hari dia lagi loncat, main-main loncat. Bayangin ya, dia mau mandi, udah buka baju semua, dia loncat. Dan saya lagi di tempat kerja, dia loncat, jatuh, kepala ujungnya ini kena sisi daripada ubin yang tajam. Dan lukanya itu hampir 10 cm. Hampir 10 cm lebih.
Jadi lebar dan darah itu mengocor banyak ya. Dan apa namanya asisten rumah tangga saya telepon saya, Pak gini. Saya cuma waktu itu bawa di dalam doa, saya bilang, Tuhan saya percaya bahwa Engkau akan menunjukkan, akan menenangkan saya dalam kondisi ini. Dan entah bagaimana waktu itu istri saya waktu itu belum pulang dan dia tiba-tiba bisa pulang dan dibawa ke rumah sakit, dijahit semuanya, dia dijahit pun nggak nangis, diem aja, dijahit begitu apa pulang semua, biarpun sekarang ada tandanya. Nah, anak saya ini kan kolongan yang nggak bisa diem, jadi ada tandanya nih di sini panjang putih. Nah sekarang di umur dia sekarang, setiap kali dia mulai loncat-loncat kita akan ngomong, kamu ingat ya, kamu pernah apa? Dia pegang kepalanya, pernah jatuh. Ini katanya, terus dia diem. Nah kadang kita sebagai manusia berulang kali kita sudah pernah kena sebenarnya. Dan berulang kali Tuhan kasih luka itu untuk supaya kita ingat. Bukan luka itu disediakan oleh Tuhan sengaja, enggak. Luka itu ada untuk sebagai ingat. Kita nih ingat pada siapa? Kepada Tuhan memproses kita. Problem daripada kita adalah maunya kita adalah menang lawan Goliat tapi nggak mau bertarung dulu sama beruang. Begitu kita jadi Daud, ya kita mau langsung menang lawan Goliat. Kita nggak mau lawan beruang dulu, lawan macan kayak yang kecil-kecil. Maunya lawan langsung yang gede. Tanpa mendengarkan suara Tuhan, tanpa mendengarkan Tuhan yang ngajarin itu apa. Contoh, ya kan? Anda misalkan Tuhan bilang usaha dulu mulai kecil-kecil. Anda nggak mau, maunya langsung gede, pinjem bank. Berasa bisa gede. Anda kerja baru 4 bulan, 5 bulan. Anda berasa, oh oke, gue udah hebat nih. Gue mau pindah yang lebih jauh, lebih hebat, gaji lebih tinggi. Karena gue orang yang hebat, pendidikanku lebih tinggi. Ya kan? Akhirnya apa? Seringkali kita bilangnya gini, kita mau supaya Tuhan untuk ngatur hidup kita, tapi kenyataannya kita ngeblok Tuhan. Sehingga waktu Tuhan ngomong kita gak denger. Itu masalahnya kita yang paling besar. Jadi bukannya soal siapa yang bisa dengar suara Tuhan, tapi kitanya yang ngeblok suara Tuhan. Dan permasalahan paling besar daripada kita adalah kita mau ada perubahan dalam hidup kita, tapi kita nggak bersedia dirubah dulu sama Tuhan. Nah itu manusia. Saya juga dulu ngalamin, ya kan? Minjem pertama 1 M, sisa 1 M. Akhirnya minjem berikutnya berapa? 2 M, nambah jadi 4 M. Akhirnya jadi 6 M. 7M gak bisa bayar. Ayo loh. Tadi saya ngomong di ibadah pertama 7M itu kalau di Nasi Padang dari sini sampai ke Pantai Dakapuk bolak-balik masih bisa no. Begitu gak bisa bayar saya teriaknya sama siapa? Sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan cuma bilang apa? Menaruh di hati saya begini. Apa yang kau lakukan, engkau harus tahu bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah tahu nggak kata-kata keterbukaan adalah awal dari pemulihan? Itu kata-kata dari siapa? Yang ngomong sama saya 2 orang. Satu Pastor Thomas Chandra, yang kedua adalah Pastor Deborah Dewi. Dua-duanya ngomongnya di Bali waktu saya habis baptis. Dan saya merasa Tuhan ini kayak sudah, gua kasih tahu ke orang ini ngeyelan, nggak mau denger. Tak kirim 2 hamba Tuhan ya, saya mereka ngomongin. Saking saya ini ngotot. Nah kadang ya. Perhatikan baik-baik, kadang kita dengar Pastor Thomas ngomong sama kita, Tuhan bilang kamu akan ini seperti ini. Kita dalam hati gini, haleluya benar yang dia ngomong. Ya kan? Tapi waktu kita ngomong haleluya yang benar dia ngomong besoknya lupa udah. Lupa. Tuhan itu begitu baik kasihnya, ya ingat kasih karunia. Tuhan itu sejalan, kasihnya selalu ada, tetapi karunia itu diberikan kepada orang yang mau menerima dan mendengarnya. Tapi kasih Tuhan itu selalu ada sejalan. Tapi karunia hanya diberikan kepada mereka yang mau menerima dan mendengar dia. Itu bedanya. Nah, kalau kita sedang dalam masalah, kasih Tuhan itu tetap selalu ada. Tetapi karunia untuk kita mendengar, itu tergantung dari kita sendiri. Kita mau dengar apa enggak. Karena Tuhan kita itu, Tuhan yang, injury time. Ngerti injury time ya? Saat-saat terakhir.
Kalau istilahnya bayar ruang sekolah tanggal 10 ya, jam 10 malam, dia akan sediain uangnya jam 9.59. Bener gak bapak-bapak atau ibu-ibu? Bener gak? Udah pasti pernah ngalamin ya. Saya tanya yang mungkin agak dewasa, saya gak ngomong tua ya bu, pak ya. Dewasa, kita masih udah dewasa, mereka masih muda. Karena saya udah ngalamin. Saudara-saudara tahu gak? Waktu lagi saya sudah mulai dipulihkan, saya mau bayar uang sekolah. Bukan saya, anak saya. Dan waktu mau bayar uang sekolah, karena dulu kita masih mampu, kita international school. Nah, karena anak ini belum pindah nih. Nah, waktu international school ini harus bayar. Bayar international school 3 anak. Itu kayaknya kayak mau beli tiket dari sini ke Pluto. Mahalnya minta ampun. Kita harus bayar pokoknya 80 juta sekian sisanya. Dan saya dipanggil sama sekolahan waktu duduk. Pak maaf, ini mau dibayar kapan? Ya, berulang kali saya kesaksian ini dan saya gak pernah bosan. Karena tuh aduh luar biasa. Saya harus bayar itu pokoknya 80 sekian juta, belakangnya itu ada 350 ribu rupiah. Ya, dan saya gak punya uang sama sekali. Saya gak punya uang. Mungkin di bank saya mungkin ya gak beda jauh lah. Paling 25, bukan 25 juta tapi 25 ribu. 25-30 ribu. Dan saudara tahu ya, saya duduk di situ, istri saya di sebelah, saya cuma diam. Saya berdoa dalam hati saya. Tuhan, saya tahu engkau tidak pernah mengecewakan anakmu. Saya tahu engkau akan membimbing kami jadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Dan saya berdoa. Jadi dia ngomong nih, orang sekolah ngomong sama istri saya ngomong, saya di dalam berdoa. Saya cuma ngaku, saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya minta kuasa otoritas. Saya percaya engkau akan penuhi semua daripada keperluan kami. Dan kalau memang tidak bisa dipenuhi, berarti Tuhan, kami tidak perlu sekolah di sini. Dan kami akan cari sekolah yang lebih murah. Amin. Terus saya keluar. Tahu gak saudara-saudara, sebelum saya keluar, ada suatu suara taruh di hati saya ngomong gini. Bilang sama dia hari Senin. Itu hari Jumat saudara-saudara. Hari Senin dia bilang. Oke, saya bilang gini. Hari Senin bu, kita akan bayar. Istri saya otomatis ngeliatin saya dong, ya kan. Senin, pede amat, duit dari mana? Saya sendiri kagak ngerti, ya kan. Saya ngomong Senin aja. Senin, udah saya keluar. Saya keluar dari sana, saya mau pulang. Jarak sekitar mungkin 10 menit, saya terima email. Email dari sebuah perusahaan di Singapura. Jadi waktu zamannya COVID, itu saya hampir terbang ke Singapura, kerja di Singapura sebagai translator. Jadi saya bisa translate dari Inggris ke Mandarin ke Indonesia. Dan waktu itu saya disuruh jadi salah satu direktur untuk pendidikan di sana. Karena COVID, saya di blok, nggak bisa ke sana. Waktu itu Delta. Nah, jarak dari waktu itu adalah bulan Januari. Dan saya waktu itu tagihan uang sekolah Juli, Agustus. Saya baca emailnya, dia bilang gini, Pak, karena setelah COVID, kita tidak bisa kan suruh Bapak ke sini. Nah sekarang kita pun gak bisa buka, dia bilang. Karena pemerintah gak izinin, kata orang Singapurnya. Jadi satu-satunya cara, bisa gak Bapak translate secara online. Lalu kirim ke kami secara online. Dan kami akan bayar, dia bilang. Ya saya hitung dong, berapa kurikulum ini dia suruh. Saya hitung 1, 2. Saya tanya, ini berapa dibayar? Yang atas 1.000 Singapura dolar, yang di bawah 800, gini total pokoknya semua jatuhnya 80 juta sekian. Ya, itu bukan yang hebat saudara-saudara. Saya senang dong. Tapi saya punya prinsip gini, kalau uangnya belum masuk, berarti belum. Ya, jangan sampai kita mau dicobai, ya kan? Saya santai, saya bilang oke. Terus saya cuma berdoa, terima kasih Tuhan ada kesempatan. Senin pagi, uang itu masuk. Totalnya adalah 84 juta sekian. 484 juta 400 ribu rupiah. Ya, saya pakai dong bayar uang sekolah dong. Nah saya bayar itu 84 juta 300 ribu rupiah. Jadi ada lebih 100 ribu di ATM saya. Tuh loh Tuhan hebat gak? Masih disisain buat makan pecel lele. Tuhan ya. Dia tahu saya belum makan, ya dong. Saya pulang. Saya bilang sama koko saya, Tuhan tuh hebat, luar biasa. Gue bayar uang sekolah, disisain 100 ribu. Haleluya kata koko saya. Hebat kok. Gak lama istri saya telepon. Itu uang seragam kurang 50 ribu. Saya cuma bilang, sorry makan lelenya cuma bisa sehari. Kurang 50 ribu, kurang gomban. Ya balik. Orang Surabaya kan gitu, balik bayar saya.
Pulang rumah kan sisa 50.000, betul ya? Saya pulang dong, sampai rumah saya ditanya, udah makan belum? Udah. Makan tadi makan sama Koko, makan lele, saya bilang. Oh gitu, jadi nih gak makan, enggak lah, gak apa-apa, ntar malam aja baru makan lagi. Oh iya. Terus istri saya bilang gini, kemarin itu ada bayar harusnya 84.350.000, kamu transfer 84.300.000. Iya. Nah harusnya 84.350.000. Lah 50-nya pakai uang siapa? Pakai uangku katanya. Nah saudara tahu ya kalau yang namanya dengan urusan dengan wanita yang namanya uang 50.000 itu harus dibayar saudara. Jadi saya bayar. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tepat waktu, tepat angka, tepat segala-galanya. Dia gak akan lebih, dia gak akan kurang. Dan saya udah ngalamin itu. Kalau waktu saya gak belajar untuk mendengarkan hal yang gak mungkin Tuhan lakuin hari Senin, mana mungkin Senin. Tapi waktu saya perkatakan dengan kuasa mulut saya yang Tuhan kasih, Senin Bu, saya punya iman bahwa itu selesai. Jadi jangan menganggap remeh sesuatu yang ditaruh di hati. Misalkan usaha, terus tiba-tiba taruh di hati. Ada yang di hati ngomong gini, gak bisa jalan, jangan ikut. Kita kadang-kadang mikir gini, ini godaan setan, suruh kita jangan ikut. Padahal kalau kita ikut kita akan kaya. Ingat, Tuhan tidak akan berfokus kepada Anda kaya atau tidak. Itu dulu. Ya, dia gak akan berfokus. Buat dia, Anda kaya atau enggak itu gak pengaruh buat Tuhan. Gak pengaruh. Lalu ada banyak saya lihat orang-orang yang ngomongnya gini, saya kalau udah kaya saya baru akan memberkati. Kenapa? Saya gak tahu dia dengar suara dari mana. Suara dari Tuhan apa suara dari sebelah, saya gak ngerti. Makanya saya mau ajak saudara untuk belajar mendengar suara Tuhan adalah Tuhan selalu memberikan kita ide-ide yang gak masuk akal. Justru setan itu yang lebih sering kasih ide-ide yang masuk akal. Minjem bank, masuk akal kan? Ya kan? Misalnya buat mereka yang masih belum married, belum belum resepsi pernikahan, berantem. Ini. Karena apa? Tidak pernah atau belum memulai mesbah keluarga. Buat kita yang sudah nikah juga tidak ada mesbah keluarga. Kita nggak duduk diam. Persoalan daripada orang mendengar itu apa? Persoalan daripada orang yang punya kuping dalam mendengar itu apa? Satu, tidak mau mendengar. Ya kan? Persoalan daripada orang untuk mendengar adalah satu, tidak mau mendengar. Nganggapnya apa? Enteng lah, bisa lah, nggak masalah lah. Nah saya ngalamin itu loh. Tengah malam saya lagi duduk di meja makan. Ini kisah nyata. Duduk di meja makan, saya lagi balik Alkitab. Saya bilang, Tuhan, saya tahu hutang saya tidak bisa lunas. Tapi biar Tuhan yang kirim. Dan satu lagi Tuhan, saya gak ngerti apa yang Tuhan akan bicara. Tapi tolong Tuhan kasih petunjuk. Tiba-tiba jam 12 malam, saya tidak pernah lupa dalam hidup saya. Saya tidak akan ngomong ayatnya, tetapi suara itu begitu lembut seumur hidup, ya. Seumur hidup saya nggak akan ngomong umur saya karena saya tahu saudara-saudara nanya mau tahu umur saya. Seumur hidup saya, baru kali itu saya dengar suara yang begitu bijak dia ngomong. Intinya daripada ayat Alkitab itu adalah kalau engkau tidak menanggalkan dosamu yang lama, kau akan terus ada di dalam itu. Engkau tidak bisa menjahit kain yang robek. Waktu saya mendengar itu, saya jatuh nangis bercucuran air mata. Karena posisi waktu itu saya hutang hampir 6 miliar, papa saya lagi kena jantung. Ya, dan tidak ada satupun yang mau kenal saya. Saya tutup Alkitab, saya berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan saya mendengar kamu. Dan mulai hari ini, saya mau menjadi hambamu yang melayani kamu. Saya bilang. Langsung besoknya, saya daftar sekolah teologi. Padahal saya nyaris dibaptis oleh agama sebelah. Agama sebelah satu lagi yang jagoannya sama. Jagoannya sama. Tetapi Tuhan itu mengarahkan sesuatu itu sesuai dengan waktunya. Tep. Kalau belum waktunya jangan dipaksa. Tolong jangan dipaksa.
Saya lebih baik diam. Saudara-saudara kalau tahu, buat para pengusaha pasti tahu lah. Kalau ngalamin yang namanya hutang, dikejar yang namanya supplier atau apa, saudara-saudara kan tahu rasanya kayak apa. Betul kan? Dan salah satu daripada pengurus yayasan kami kemarin, dia harus bayar nih cicilan rumah. Totalnya 19 juta. 19 juta loh. Dia cuma berbawa dalam doa. Dia bilang sama saya, "Pastor, saya kemarin dengar doa Anda bahwa Tuhan akan sediakan jam 9.59 kalau kita perlu jam 10. Saya bilang ya. Waktu dia mau bayar cicilan itu kemarin ya, tanggal 19 itu hari Sabtu. Antara dipotongnya itu tanggal 18 atau tanggal 21. Dan saya yakin bank pasti motongnya duluan tanggal 18. Betul ya? Dia diam, dia berdoa. Saya bilang, apa yang kamu dapat dalam doa? Tuhan suruh saya yakin. Saudara-saudara tahu nggak? Tepat di tanggal 17 malam, dia dapat customer yang sudah lama nggak pernah beli sama dia. Dan customer itu bayar duluan. Dan akhirnya bisa nyicil. Saya sudah sering kali melihat mukjizat itu terjadi. Problem daripada kita adalah kita tidak percaya bahwa mukjizat bakal terjadi. Itu problemnya kita. Kita sering kali baru percaya setelah mukjizat terjadi. Oh, gila ya, luar biasa. Kalau sebelumnya, mana Tuhan, mana? Mana? Saudara-saudara kok kayak mukanya galak sama saya sih, bener ya? Karena apa? Emosi Anda itu adalah signal. Signal yang Tuhan sedang lakukan ke kita. Contoh ya. Waktu Tuhan bilang jangan pinjam, jangan lakuin ini, diam. Anda kan emosi kadang, nggak bisa Tuhan. Aku mau, aku harus pinjam, aku harus gini, aku maunya gini, nggak bisa Tuhan. Yang penting gini lah, Tuhan lancarin aja aku ke bank. Kan banyak orang kalau mau pinjam ke bank berdoa dulu. Tuhan lancarkan aku pinjam ke bank. Supaya tanda tangan lancar, notaris semua lancar. Notaris yang namanya pinjam, Tuhan tidak pernah suruh kita pinjam. Tuhan suruh kita jadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Betul? Dia memang tulis, dia tidak tulis dalam firman Tuhan. Jangan pinjam atau apa, jangan. Tapi ingat Tuhan kita itu mau kita jadi kepala. Kalau jadi kepala itu kita memberkati orang, bukannya kita minjam. Ya kan? Karena orang Kristen gak ngerti kadang, jadilah pelita, jadilah terang. Emang pelita nyinarnya memang sampai ujung? Enggak, pelita nyinarnya cuma langkah di depan kaki. Satu kali langkah, satu cahaya. Satu kali langkah, satu cahaya. Satu kali langkah, satu cahaya. Itu yang Tuhan sertai dalam perjalanan kita. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, ya saudara-saudara yang ada di sini, kalau saudara-saudara belum sampai di tujuannya Anda, belum sampai di titik tujuan Anda, dan Tuhan sepertinya belum ngelakuin apa-apa, diam, dengar. Saya punya satu kebiasaan di pagi hari, doa yang paling sulit itu adalah doa di pagi hari, betul ya? Melawan kantuk, lapar, emosi semuanya. Doa yang paling mudah adalah doa makan, betul ya? Doa yang paling lebih sulit lagi daripada semua adalah doa makan merubah paha ayam jadi dada ayam. Karena itu gak mungkin. Dan yang ada waktu kita doa pagi, kita harusnya apa? Bersyukur. Betul gak? Pernah gak ngerasa tiba-tiba jam 3, jam 4 pagi, aku tiba-tiba bangun, seger, gak bisa tidur. Bener gak? Bener kan? Pernah kan? Itu tandanya apa? Ada tanda gak? Banyak orang tandanya gini, gue lagi banyak pikiran. No. Tandanya Tuhan itu mau ngobrol. Dia mau bercakap-cakap sama kamu. Dia segerin kamu loh. Karena dia tahu kalau kamu ngantuk, kamu gak mungkin ngobrol sama dia. Paling lo 2 menit. Tapi waktu Anda seger, kamu mau bercakap-cakap. Ambil langsung buka pujian. Diem. Dengerin Tuhan ngomong apa. Buka ayat Alkitab. Saya punya kebiasaan ya. Kalau udah Tuhan bikin seger saya di pagi hari. Saya ambil Alkitab, saya asal buka aja. Saya gak lihat ayatnya. Saya asal buka aja, saya lihat ayat itu Tuhan lagi ngomong apa. Dan selalu tidak pernah yang namanya gak pas, selalu pas. Oh, dia lagi ngomong ini nih. Pada akhir hari saya baru, tadi pagi saya dibukain Tuhan gini ya. Ternyata ayatnya untuk ini. Nah, kita gak pernah yang namanya sadar bahwa Tuhan tuh kita mau bicara di pagi hari. Iya kan? Coba ingat gak firman Tuhan katakan apa? Kita diberkati waktu kita lagi
Tidur. Nah, kebanyakan orang salah nangkep, dipakai lah buat tidur dia sambil nonton drakor. Sampai besokannya. Sampai petang dia tidur. Terus kata Tuhan kalau tidur diberkati bro. Bro bangun, enggak lagi diberkati bro. Bangun lagi diberkati. Gitu. Ya kan? Kita nggak ngerti makna daripada kata itu. Makna daripada kata itu adalah Tuhan suruh kita rest, istirahat. Lalu waktu kita bangun dengan kesegaran kita yang Tuhan kasih, dia mau kita bercakap-cakap sama dia. Emang ngapain ceritain kalau ke Tuhan, kita nggak punya duit Tuhan, kita punya utang, kita punya sakit. Tuhan udah tahu. Tuhan jauh lebih tahu. Yang Tuhan mau adalah waktu kita pagi bangun, waktu kita berdoa, kita puji dan sembah dia. Itu tok yang Tuhan mau. Membuat hati dia senang. Ingat gak waktu Raja Daud lagi di istananya? Dia ngomong, apa haknya gue ada di sini? Tuhan gue yang besar nyediain tempatnya jelek. Dia bangun tempatnya buat Tuhan. Kalau saudara-saudara lihat, banyak orang yang bilang gini, kita apakah harus mendengar suara Tuhan? Tuh firman Tuhan, Alkitab tulisannya banyak tuh yang yang membunuh, yang ini, betul ya? Ya kan? Tapi kok masih tetap dipakai luar biasa sama Tuhan? Betul nggak? Ayo, banyak yang nanya gitu nggak? Ya, banyak kan? Tahu kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang jujur. Alkitab adalah satu-satunya kitab yang jujur dibuka semua. Supaya kita bisa mendengarkan apa yang terjadi. Karena Alkitab terdiri dari dua, histori dan ajaran. Histori adalah sejarah, kedua adalah pengajaran. Jadi jangan cuma terima Alkitab, itu cuma baca. Dipakai di saat pagi waktu mau bercakap-cakap sama Tuhan. Nanti Tuhan ngomong, misalnya kau lihatlah cerita si Daud. Nah kalau kita gak pernah baca Alkitab, cerita Daud kayak apa? Ya kan? Bener kan? Contoh nih, ini contoh nih sebelum saya tutup nih. Ini beneran saya tutup, tenang aja habis ini. Saya tahu saudara-saudara udah lapar. Saya juga ada pesawat jam 2. Tuh saya tenang Bu Gembala, saya tutup habis ini. Saya mau tanya saudara-saudara, contoh. Kan pada baca Alkitab, semua Kristen kan? Baca Alkitab ya. Berapa banyak batu yang diambil oleh Daud waktu bunuh Goliat? Berapa banyak batu yang diambil oleh Daud waktu lagi bunuh Goliat? Berapa Bu? 1 Bu, yakin Bu? Ayo, berapa banyak yang batu diambil oleh Daud dari tanahnya diambil di tangannya waktu dia mau bunuh Goliat? Berapa? 5 kan? 5. Nah, sekarang saya tanya, kenapa dia ambilnya 5 kalau Goliatnya cuma 1? Gak tahu ya Pak ya. Kenapa dia ambilnya 5 kalau Goliatnya cuma 1? Ayo. Saya baca, saya tanya Tuhan. Tuhan cuma jawab apa? Baca terus, jangan cuma di situ tok. Saya baca. Ternyata, ini contoh, Goliat punya saudara 4 lagi. Dan 4-4-nya semua mati di tangannya Daud, 1 di tangan Yonatan. Jadi waktu batu itu diambil 5, Daud sudah berjaga-jaga 1 orang 1 kalau saudaranya maju. Baca di Alkitab, itu ada. Kita tidak pernah mau mengerti, kita tidak pernah mau mendengar, kita hanya dengar cerita tentang Daud dan Goliat. Tapi kita tidak pernah mau mencari kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Itu orang Kristen. Itu orang Kristen. Ya. Jangan cuma ingat sebuah kisah atau cerita, tapi dalami makna pewahyuan daripada cerita tersebut. Amin. Jadi saya mau teman-teman, jangan cuma baca, tapi belajarlah mendengar, belajarlah untuk terima apa yang Tuhan ngomong lewat hati kita. Saya persilakan worship leader, pemain musik semuanya untuk maju ke depan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Bapa, terima kasih hari ini adalah hari yang baik, hari yang sempurna. Kami percaya bahwa di tengah-tengah di mana kami mencari kebenaran firman-Mu, di mana kami sadar bahwa roh kami perlu diisi, disitulah kami mulai tahu bahwa kami harus belajarkan mendengarkan suara-Mu dimanapun, kapanpun, dan belajar mengerti kemauan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu.
Kami belajar bahwa kami adalah hanya manusia yang hanya mengikuti arah-Mu. Saat perahu itu berlayar, kami akan mengikuti arah-Mu ke kiri, dan mengikuti arah-Mu ke kanan. Dan kami percaya bahwa saat arah angin itu Engkau tunjuk, bahwa arah angin itu menjadi arah angin yang baik, arah angin yang selalu di depan, arah angin yang selalu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga minta kuasa dan otoritas berdoa untuk setiap jemaat, maupun live maupun onsite. Biarlah setiap daripada pergumulan yang ada, kami percaya Bapak bahwa Engkau akan berbicara kepada hati mereka dengan cara-Mu untuk menyelesaikan masalah mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk Gembala Sidang Pastor Thomas Chandra, Gembala Sidang YFLC Tangerang, Pastor Abraham Irwan dan istri. Engkau berkati keluarganya, anak-anaknya Bapak. Engkau berkati setiap daripada imam, pelayan musik, worship leader, hamba-hamba Tuhan lainnya, usher, semua multimedia, semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini Bapak. Engkau yang ganti berlipat kali ganda, Engkau yang jaga mereka, Engkau yang urapi mereka dengan urapan baru, Engkau memberi mereka pewahyuan yang baru ya Bapak. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada di sini, jemaat yang hadir pada ibadah jam 10 ini Bapak. Hamba meminta kuasa otoritas berdoa untuk pergumulan yang ada, Engkau yang ambil alih Bapak. Setiap sakit penyakit semua kami patahkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semua roh-roh depresi, roh-roh hutang piutang, semuanya kami tolak dan kami patahkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap daripada kami yang hadir hari ini di sini, kami akan jadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Terima kasih Bapak, hamba-Mu telah selesai. Tapi kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu tidak akan pernah selesai dan bertumbuh di dalam pikiran, roh, pikiran dan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Hormat puji kemuliaan kembali kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sambil kita menyiapkan persembahan kita yang kedua, terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarlah kiranya hikmat, marifat daripada Tuhan menjadi bagian dan boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih luar biasa lagi. Saya undang suruh kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami bersyukur, kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami diberkati melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan memberikan kembali persembahan kami. Kami rindu biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sesama kami, bahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Sambil persembahan dibagikan, kita akan melihat pengumuman. Ibadah Raya Minggu depan 27 Oktober 2024 khusus Ibadah 1-2 dilayani oleh Pendeta Reinhard Emon. Kemudian ibadah raya yang ketiga akan dilayani oleh Pastor Abraham Irwan pukul 5 sore. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali beribadah di tempat ini. Kami mengundang besok pagi untuk datang ibadah di Morning Blessing pukul 5 pagi. Di tempat ini akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra. Healing Worship Night Rabu 23 bersama Gladi VB. Mari datang dan menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kemudian hari Jumat pagi diadakan Morning Blessing on-site kembali di tempat ini bersama Pastor Thomas Chandra pukul 5 pagi. Ibadah Youth minggu depan akan dilayani oleh Pastor Abraham Irwan pukul 17.30. Ayo anak muda datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Sekolah minggu diadakan setiap minggu pukul 10 pagi. Mari Bapak Ibu ajak anaknya untuk mengenal Tuhan di tempat ini. Berikut ini nomor rekening persembahan yang dapat Bapak Ibu berikan untuk pelayanan di tempat ini. Saya Thomas Chandra dan saya Fandi Santoso. Nantikan single terbaru kami, Terbaik di Hidupku. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kami percaya bahwa hari ini berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah turun kepada kami. Biarlah wajah Tuhan sendiri yang menyinari kita semua. Biarlah setiap penerima berkat pekerjaan, ekonomi, pernikahan, perjodohan, semuanya, percayalah dan imani telah diterima oleh tangan-Mu. Dan percayalah bahwa kita selalu menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Terima kasih ya Bapa. Hormat puji kemuliaan kembali pada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, terima kasih.